menjaga kebersihan di sekitar wilayah masjid dan membuang sampah pada tempat-tempat sampah yang disediakan oleh pengurus masjid. Selanjutnya kami mengajak kepada seluruh jamaah yang masih berada di luar masjid atau dalam perjalanan agar segera ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat karena khatib akan segera naik mimbar. Dan bagi jamaah yang sudah berada di dalam agar bisa mengisi saf-saf yang kosong yang masih ada di depan. Demikian penyampaian dari kami. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kepada khatib kami persilahkan naik mimbar. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار فيا أيها العباد الله معشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Al-Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana sahabat yang mulia tersebut pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta walakinnaka qataltu li'an yuqala jari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala 'allamtul ilma ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtul ilma wa 'allamuhu wa liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyaqala huwa qari faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli fa utiya bihi fa arrafa ni'amahu fa arafa qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu laka fiha qala kadzabta walakinnaka fa'altu liyuqala huwa jawad summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya fin nar, yang artinya jamaah, sesungguhnya orang yang paling pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan selama dia hidup di dunia, maka dia pun mengenal nikmat tersebut dan mengakuinya, jemaah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Apa yang telah engkau kerjakan pada nikmat-nikmat tersebut?" Maka dia pun mengatakan, "Saya berjihad, saya berperang ya Allah karenamu. Kemudian saya mati syahid." Maka Allah Subhanahu wa taala dengan lantang membantah argumen jawaban dari orang yang mati syahid ini dengan mengatakan, "Kadzabta." Engkau dusta. Engkau dusta. Akan tetapi engkau berjihad
berperang. Agar apa? Agar ingin dikatakan pemberani. Kemudian Allah pun memerintah malaikatnya untuk orang tersebut diseret atas wajahnya dan dilempatkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, laki-laki yang lain lagi adalah orang yang mempelajari ilmu, kemudian mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran. Subhanallah. Didatangkan dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian Allah memperlihatkan nikmat-nikmatnya, kemudian dia pun mengakuinya. Setelah itu Allah bertanya juga kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Dia pun mengatakan, saya mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran itu karenamu ya Allah. Allah sanggah lagi, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu agar apa? Dikatakan seorang alim, dikatakan seorang saleh. Begitupun engkau membaca Al-Quran dengan memperbagusnya agar dikatakan sebagai qari. Maka Allah pun memerintahkan malaikatnya untuk orang tersebut diseret atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka juga jemaah. Kemudian laki-laki yang terakhir adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keluasan harta. Allah berikan berbagai macam jenis harta seluruhnya kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat-nikmatnya juga kepadanya. Lalu orang tersebut pun mengenal dan mengakui nikmat tersebut. Setelah itu Allah pun bertanya kepadanya juga, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Dia mengatakan, ya Allah, tidaklah sekalipun aku pernah meninggalkan untuk berimpak di jalan yang engkau cintai. Aku berinfak, mengeluarkan harta yang engkau berikan kepadaku, itu semuanya untukmu, karenamu. Maka Allah bantah lagi orang tersebut jemaah. Kadzabta, engkau berdusta. Akan tetapi engkau berimpak, melakukan hal itu agar apa? Agar ingin dikatakan sebagai orang dermawan. Maka dia pun diseret oleh malaikat dan dilempatkan ke dalam neraka juga jemaah. Lihat dan perhatikan hadis ini dengan seksama jemaah. Seorang yang berjihad mati, kemudian orang yang menuntut ilmu, setelah itu orang yang menginfakkan hartanya, semua merupakan amalan yang sangat besar, amalan-amalan utama, amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan demikian, mengapa mereka masuk ke dalam neraka? Apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka jemaah? Tidak lain adalah kesyirikan. Kesyirikan, syirik asghar, syirik yang kecil, yang tersembunyi, yang bahkan syirik ini lebih tersembunyi daripada semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam jemaah. Syirik kecil yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Yaitu apa? Riya, sum'ah. Bagaimana lagi ketika amalan orang tersebut memang mengerjakan kesyirikan yang lebih besar, lebih-lebih lagi dia tidak akan masuk surga. Makanya perkara yang sangat Nabi SAW khawatirkan kepada kita semua, kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim, adalah tatkala mereka ditimpa dengan kesyirikan, yakni syirik khafi, syirik asghar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mahmud ibnu Labib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Inna akhwafa akhafu
ilaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juzi'a an-nas bi a'malihim idhabu ila alladzina kuntum tura'un fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Nabi SAW bersabda jemaah, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan yang menimpa kalian, wahai sahabat-sahabatku. Lihat, Nabi memperingatkan sahabat-sahabatnya jemaah. Padahal kita ketahui sahabat ridwanullah alaihim adalah orang-orang yang paling mewujudkan tauhid di dalam kehidupan mereka. Tapi bersamaan itu ternyata Nabi SAW masih khawatir akan ditimpahkan kepada sahabatnya. Sahabatnya terjatuh ke dalam dosa syirik yang merupakan dosa terbesar yang tidak akan pernah Allah ampuni, baik syirik asghar maupun syirik akbar. Perhatikan, Nabi khawatir agar apa? Sahabatnya ditimpa berupa syirik yang sangat tersembunyi ini, yaitu syirik berupa riya jemaah, berupa riya. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata pada orang-orang yang melakukan kesyirikan kecil ini, yaitu bentuknya riya, pada hari kiamat kelak ketika manusia akan diberi balasan dengan amalan-amalan mereka. Allah menyuruh mereka, izhabu ilal ladzina kuntum tura'un. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dahulu itu riya di dunia. Apakah, ya perhatikanlah, apakah kalian mendapati di sisi mereka berupa balasan? Waliyahzubillah. Tidak jemaah, tidak ada balasan makhluk. Apa yang mampu dia memberikan kita ketika kita sudah meninggal? Inilah dosa yang sangat berbahaya jemaah. Oleh karena itu, selayaknya bagi kita semua betul-betul mengenal yang namanya syirik ini. Agar apa? Kita betul-betul menjauhi di dalam setiap ibadah kita yang dapat merusak, yang tidak akan ternilai sama sekali ibadah kita tatkala tercampuri dengan dosa yang sangat besar ini. Mau syirik asghar, syirik yang kecil maupun syirik akbar. Ya. Kenapa? A'zamu ma naha anhu asyirk. Perkara yang paling besar yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Dan jenis kesyirikan ini terbagi menjadi dua, ada akbar, ada asghar jamaah. Akbar yang akan mengekalkan seseorang ke dalam neraka tatkala dia mati dan tidak bertobat. Adapun asghar, dia akan masuk ke dalam neraka, akan tetapi bersamaan itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka dia pun akan dimasukkan ke dalam surga. Dan jenis-jenis kesyirikan ini itu sangat banyak jemaah. Di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, orang yang berjihad, orang yang belajar ilmu agama, kemudian orang yang berinfak, ini terjatuh ke dalam syirik asghar. Padahal dia telah mengerjakan amalan yang sangat besar. Amalan yang besar, berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu, ya, kemudian berinfak. Betul-betul seorang hamba ini harus berhati-hati dengannya. Makanya kita harus bersemangat di dalam belajar, terutama memahami tauhid wasyirk. Seorang itu tidak cukup hanya duduk di majelis belajar kitab tauhid, melangkah-langkai belajar ini belajar itu tapi tidak pernah selesai. Waliyahzubillah. Dan demikian belajar. Bagaimana bisa dia mungkin memahami syirik sedetailnya kalau dia tidak pernah mempelajari dari kitab yang paling kecil dulu, Qaidul Arba, selesaikan. Apalagi kita yang mengaku salafi, menisbahkan diri kepada orang-orang soleh, orang-orang yang telah terbukti keimanannya, perwujudan tauhidnya, sampai Allah mengatakan radhiyallahu anhu, Allah telah ridho kepada mereka. Iya jemaah, apa kita ini? Belajar tidak beres,
Padahal perkara kesyirikan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Yang kita tidak tahu apakah kita terjatuh ke dalam kesyirikan atau tidak. Kita mesti belajar, selesaikan kitab-kitab dasar, baru naik ke kitab selanjutnya lagi, sampai betul-betul selesai. Ya, pelajaran kita dari bab tauhid dan kesyirikan ini. Dan terus mengulanginya. Karena apa? Karena pokoknya pentingnya usuluddin di dalam agama kita. Wajib bagi kita semua. Barang siapa yang tidak mau mempelajarinya, dia khawatirkan dia kafir. Khawatir kafir jemaah. Kalau tidak mau mempelajari tauhid dan syirik, dia khawatirkan. Karena apa? Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tidak lain hanya untuk mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Agar apa? Seorang rasul ini memberikan peringatan kepada mereka agar beribadah kepada Allah semata dan agar menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan jemaah. Ini tujuan utama adanya rasul. Bahkan hidup kita di dunia ini jemaah tidak lain adalah tauhid. Tauhid. Dari kita tidur, bangun, beraktivitas, semuanya itu tauhid. Bagaimana kita mewujudkan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan kita? Kita mau tidur pasti baca doa. Ya, bismikallahumma amutu wa ahya. Ibadah, tauhid. Bangun, baca lagi doa, alhamdulillahillazi ahyana. Tauhid jamaah. Makan tauhid. Bismillah. Ini bacaan bismillah saja subhanallah memberi kandungan yang sangat besar. Selesai makan alhamdulillah, tauhid semua jemaah. Dari awal sampai akhir tauhid. Begitupun dalam kehidupan kita ini. Sampai kita mati itu semuanya tauhid. Bagaimana mewujudkan kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. Semua Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, al-hirs, semangat bagi kita semua untuk betul-betul mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, terutama pada permasalahan akidah, keyakinan seputar tauhid dan syirik ini. Semua Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian sebagai penutup jemaah, Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam merupakan abul anbiya, bapa para nabi. Merupakan khalilullah pertama Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Merupakan orang yang hanif pertama kali, orang yang lurus dalam beragama. Tetapi bersamaan itu jamaah, Nabi Ibrahim sangat khawatir terhadap dirinya sendiri bahkan keturunannya untuk berbuat kesyirikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala abadikan doa Nabi Ibrahim, wa idz qala rabbi ja'al hadzal balada amina wajannubni wa dzurriyyata an na'budal asnam. Lihat jemaah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini yaitu Mekah menjadi negeri yang aman sentosa, tentram, damai. Dan ya Allah, jauhkanlah diriku serta keturunanku untuk beribadah kepada para berhala, yakni berbuat kesyirikan secara umum jemaah. Nabi Ibrahim saja seorang yang lurus dalam beragama, ahli tauhid, ini masih khawatir agar terjatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan khawatir anak keturunannya pun terjatuh ke dalam kesyirikan jemaah. Lalu bagaimana dari kita? Apa perhatian kita pada permasalahan ini? Perwujudan tauhid kita ini masih kurang. Masih kurang, belum sempurna. Bahkan untuk mencapai tingkat kesempurnaan ini butuh ya juhud, betul-betul kesungguhan. Ya, maka apa? Jangan pernah merasa aman selama kita hidup di dunia jemaah.
Jangan. Karena kita tidak tahu akhir hayat hidup kita. Apakah Allah akan berikan taufik, hidayah kepada kita semua mati di atas keislaman saja. Mati di atas keislaman. Tidak melakukan kesyirikan. Ini sudah modal besar untuk kita berjumpa kepada Allah. Mati sekedar mati di atas keislaman, jemaah. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita meninggal kecuali mati dalam keadaan muslim. Betul-betul berdoa kepada Allah. Apalagi kita yang sudah dipahamkan sunnah, lebih bersemangat lagi belajar akidah. Akidah dasar dari awal dan usahakan selesaikan kitab-kitab. Jangan setengah-setengah dalam belajar. Tidak demikian seorang ahli tauhid. Ahli tauhid itu adalah orang-orang yang betul-betul menginginkan keselamatan bagi dirinya dan bagi umat orang lain, terkhususnya saudara-saudaranya atau keluarganya minimal. Dia berusaha agar apa? Agar keluarganya dan dirinya ini tidak terjatuh ke dalam syirik dalam ibadah yang dapat mengantarkan seorang hamba ya kekal ke dalam neraka ataukah dimasukkan di neraka kemudian dicuci kemudian masuk surga jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk mewujudkan di kehidupan kita ini yang namanya keimanan kepada Allah, mewujudkan tujuan utama kita ada di dunia ini. Tidak lain ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana kita mau beribadah takut? Kita mau cinta kepada Allah, harap kepada Allah kalau kita tidak kenal jamaah. Siapa Allah? Bagaimana sifat-sifatnya? Kenapa? Ketika orang tidak mengenal Allah, pasti dia akan mudah untuk berputus asa. Mudah untuk mengakhiri hidupnya jemaah. Jadi usahakan bersemangat dalam mempelajari pokok agama kita ini, yaitu tauhid dan kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas sunnah, di atas Islam, di atas akidah yang benar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibul ya qadil hajat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. استووا مستقيم واعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن
تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.